Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Shalom Alahim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online streaming Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur di masa pandemi ini Bapa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu sebabnya hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan memberikan kepada saudara keberanian untuk percaya dan menikmati semua kebenaran firman Tuhan pada hari ini, supaya saudara bisa merasakan bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan sungguh besar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kemuliaan, di mana saudara dan saya diurapi melebihi teman-teman sekutu kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur dan juga minyak dan juga Alkitab. Dan jangan lupa bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya sudah diberkati. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, berkati Pastor Joshua
yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan hari ini, yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudaraku boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kita boleh bersuka cita hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit diri. Kita mau naikkan nyanyian pujian baru bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia yang layak dipuji, hanya Yesus yang layak diagungkan. Amin. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang bersyukur, naikkan pujian kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kembali katakan, mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tersenyumlah saudaraku, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan, sebab Tuhan Dia baik. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur kepadamu, sebab Tuhan Dia baik. Oh, dan anugerahnya selamanya. Amin. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya.
Boleh sekali kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus sambil sorakan katakan haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selamanya kasih-Mu besar, selamanya anugerah-Mu besar, selamanya penyertaan-Mu sempurna, selamanya Kau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ini ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Mari sama-sama bawa hatimu. Saya tidak dapat memaksakan saudara untuk menyembah. Tetapi penyembahan berbicara tentang hubungan kita, hubungan manusia dengan Tuhan. Dan kita bersyukur karena melalui karya salib Yesus Kristus, Tuhan telah memulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Sehingga kita dapat memanggil Dia Bapa kami yang di surga. Kita dapat memanggil Dia Abba, ya Bapa. Dan di dalam Yesus Kristus kita telah menerima keselamatan. Saudara telah diampuni, saudara telah diselamatkan. Saudara hari ini sudah disembuhkan, saudara hari ini sudah dipulihkan. Terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan katakan, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Bapamu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekalipun hari ini Tuhan, mungkin kami belum melihat, sekalipun kami belum bisa merasakan, tapi kami percaya bahwa pekerjaan Tuhan tetap berlangsung dalam kami. Pekerjaan Tuhan tetap terjadi bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working, you never stop working, you never stop working. Even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working, you never stop working, you never stop
you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena penebusan kekal yang telah Engkau anugerahkan kepada kami di dalam darah Tuhan Yesus Kristus.
urapi setiap kata kalimat. Biarlah namamu dikuduskan dan kerajaanmu datang menyatakan kemuliaannya bagi kami di bumi seperti di surga. Dan biarlah setiap kami mengenal Bapa yang adalah kasih dan mengenal Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang diutus untuk membebaskan kami dari kutuk dosa. Dan kami bersyukur hari ini Engkau memelihara kami masih tetap sehat, kuat, diberkati, bahkan hidup dalam pengharapan semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah hari ini di dalam fellowship online, yang sakit semua disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkaulah kekudusan kami. Karena Engkaulah kebenaran kami, Engkaulah hikmat kami. Engkaulah pendamaian atas segala dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur karena anugerah-Mu kami ada hari ini untuk mendengar kabar baik. Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah kami semua menjadi percaya bahwa Engkau ada untuk memberkati kami di bumi seperti Engkau di surga, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah hari ini ada sukacita, damai sejahtera, dan biar setiap kata kalimat diberkati, diurapi. Engkau yang menetapkan jiwa yang digerakkan untuk datang mengakses link ini, bahkan mendengar kabar baik ini untuk menerima kemerdekaan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah. Dan kami bersyukur, bersukacita untuk mendengarkan kebenaran-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan amin. Baik, shalom semuanya. Bapa Surgawi memberkati kita. Hari ini kita menerima judul yang cukup bombastis karena berhubungan dengan hidup berkelimpahan. Judulnya adalah hidup dalam kelimpahan di tengah ancaman resesi. Jadi biarlah kita semua hari ini bersukacita dan berbahagia karena kepada kita diberi janji. Dan janji ini bukan tentang apa yang dijanjikan saja, tapi tentang siapa yang berjanji kepada kita. Dan di dalam janjinya berhubungan dengan hidup kita sekarang. Banyak orang-orang yang sekarang khawatir tentang keadaan masa depan karena ancaman resesi. Karena semua mengalami banyak perubahan yang drastis. Memang ada potensi-potensi baru, memang ada kesempatan dan kreativitas baru. Dan memang semua yang ada sekarang orang harus mau berubah. Tetapi ada satu yang tidak berubah, ketakutan akan ancaman resesi. Nah hari ini kita mau menerima kabar baik. Karena Yesus kita semua diberkati di dalam segala kelimpahan. Yohanes pada pasal 10 ayat yang ke-10. Mengatakan tentang hal itu dan ini menjadi berkat bagi kita. Dan biarlah kita bersukacita. Dimanapun kamu berada hari ini, tersenyum yang lebar, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, katakan haleluya. Dan bersukacitalah, inilah firman-Nya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup. Bukan mempunyai uang, mempunyai hidup. Kemudian dikatakan, dan mempunyainya. Jadi bukan hanya sekedar punya, tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Dan ini bukan bicara tentang materi, kita jangan menyusutkan ini hanya sekedar uang, jabatan, karir, dan kepemilikan kepada benda-benda. Tapi ini tentang hidup yang kekal yang diberikan Yesus kepada kita. Jadi kita tidak akan mungkin terbebas dari ketakutan akan kehidupan ini terhadap ancaman resesi ekonomi, terhadap keadaan dunia yang tidak memberikan kepastian jika kita tidak memahami. Sama seperti kalau orang mempunyai biaya hidup Rp1.000 sehari, maka Rp10.000 miliknya hanya dapat bertahan 10 hari. Sama kalau orang mempunyai kehidupan dengan kekayaan Rp1.000.000, maka jika dia harus menghabiskan uang itu dalam waktu 10 bulan, maka 10 bulan selesai. Tetapi Tuhan mau memberi hidup dan hidup di dalam Yesus adalah hidup yang kekal. Yang pertama secara praktis karena saya rindu semua yang mendengar kabar baik ini bisa bersuka cita. Yesus datang, Yesus datang. Yesus tidak pernah di-expect sebagai suatu pengharapan di dalam konteks kebenarannya Bapa yang dahsyat. Yesus adalah kehendaknya Bapa bagi kita. Yesus tidak datang karena kita butuh saja, tapi terutama dia datang untuk menggenapi kehendaknya Bapa.
Itu sebabnya sejak zaman Abraham, Ishak dan Yakub dinubuatkan dan sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias yang dijanjikan. Tetapi karena iman kita sekarang telah menerima Mesias, yaitu penyelamat, juru selamat, penebus kita itu. Kenapa? Karena dia datang menggenapi kehendak Bapa. Jadi di luar kehendak Bapa kita tidak bisa menerima kebenaran Yesus. Jadi kita harus pahami bahwa ini adalah kehendaknya Bapa. Kehendaknya Bapa, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Mari katakan amin untuk hal itu. Karena apabila kita memahami kebenaran itu dan beriman dan percaya kepada kebenaran itu, kita sekarang bisa rest. Karena kamu dan saya tidak akan pernah kekurangan lagi. Karena kehendak Bapa engkau dicukupkan di dalam segala kelimpahan, di dalam segala hal termasuk hal materi, uang, makanan, minuman di dunia, bukan atas kehendakmu, atas kehendak Bapa di surga. Itu sebabnya Bapa berkehendak yang pertama kita memahami. Kita tidak bisa hidup di dalam segala kelimpahan. Bahkan tidak mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan di luar Yesus. Hanya di dalam Yesus kita dapat hidup di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Sayangnya Yesus kemana-mana gak bawa uang. Yesus kemana-mana bawa dirinya sendiri, kebenarannya Bapa, kerajaannya Bapa. Dia angkat roti cuma 5 dan dia mengucap syukur di tengah ribuan orang. Dia mengangkat apa yang dia pegang cuma 5 roti. Yang dibawa muridnya, padahal roti itu adalah milik anak kecil ketika dia memberi makan begitu banyak orang. Dia angkat yang sedikit itu dengan mengucap syukur. Itulah Yesus. Jika kamu dan saya memiliki Yesus, kamu tidak akan pernah kekurangan. Karena kamu dan saya akan mengucap syukur dengan yang sedikit. Tapi aneh, ketika yang sedikit itu dipecahkan, sisanya banyak. Lebih banyak dari yang makan. Karena di dalam Yesus bukan tentang apa yang ada padamu. Tapi apa yang ada pada Yesus yang dapat diberikannya kepadamu. Dan apa yang diberikan kepadamu bukan sesuatu kebendaan, things. Tapi hidupnya sendiri. Tubuhnya dan darahnya. Dengan cara berpikir yang terbalik. Ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus. Sebenarnya di dalam Yesus kita telah memiliki segala-galanya. Apabila kamu percaya kebenaran ini, kamu akan melihat bahwa dia sendiri akan membuktikan bahwa janjinya tidak akan pernah dapat dibatalkan. Itu sebabnya Yesus tidak melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang spektakuler. Dia berucap. Ketika Lazarus dibangkitkan, dia katakan Lazarus keluar. Ketika ada orang lumpuh, dia katakan bangun. Angkat tilammu. Karena sumbernya dari dia sendiri. Dialah yang mempunyai kuasa untuk memberkati kita semua. Dialah yang sanggup menggerakkan orang datang ke rumahmu bawa makanan engkau tidak pernah minta kepadanya. Dialah yang sanggup menggerakkan ada kesempatan baru datang kepadamu sehingga engkau memperoleh suatu usaha yang baru yang memberkatimu. Dialah yang memberikan apa yang tidak ada padamu di dalam hatimu, pikiranmu, pikiranku, pikiran kita, sesuatu yang dia telah rancang sebelumnya. Itu sebabnya ketika Yesus memberi, Yesus bukan memberi apa yang kita perlu seperti yang kita pikirkan. Tapi Yesus memberi apa yang kita perlu supaya kita bisa mengenal dia. Bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun, Tuhan tidak menyediakan 40 tahun penyediaan yang mereka bawa. Mereka tidak membawa apapun, tapi dia menerima. Mereka menerima apapun yang mereka perlu setiap hari. Tahukah kita, besok yang kau perlukan ada di pikiran Yesus tentangmu. Tahukah kamu bahwa apa yang menjadi kekhawatiranmu telah dirancang Yesus untuk memberkatimu. Itu sebabnya jika kamu percaya hari ini, di dalam Yesus engkau akan memperoleh kehidupan yang baru. Petrus mengatakannya sebagai kehidupan yang penuh pengharapan. Karena Yesus kamu disembuhkan. Karena Yesus saya disembuhkan. Karena Yesus kita dilepaskan. Karena Yesus kita diberkati. Semua karena Yesus. Kita melihat Yesus, kita melihat segala-galanya. Haleluya. Karena itu jangan pernah takut. Yang pertama, memiliki Yesus adalah memiliki hidupnya. Dan hidupnya tidak akan pernah berhubungan dengan kata kekurangan. Hidupnya selalu berhubungan dengan kata kelimpahan. Karena kelimpahan bukan tentang punya banyak. Kelimpahan karena punya sumber yang tidak ada habis-habisnya. Taruh di dalam loh batinmu.
Apabila kamu mau bebas dari ancaman resesi, imani Yesus yang kau miliki adalah sumber hidupmu yang sesungguhnya. Haleluya. Ayo kita tepuk tangan dengan sukacita buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, ketika Yesus datang membawa kerajaan Bapanya, membawa kebenarannya. Itu sebabnya tentang penyediaan di dalam Matius pada pasal 6 ayat yang ke-33. Apabila kita baca, Pastor Berti akan baca buat kita Matius 6 ayat 33. Ini berhubungan dengan kekhawatiran. Karena kita tidak akan pernah ada di bawah ancaman jika kita tidak khawatir apapun. Bahkan ancaman berhubungan tentang kekuasaan yang ingin menguasai kita. Itu sebabnya tanpa rasa takut, tanpa kekhawatiran, ancaman tidak akan pernah punya pengaruh. Itu sebabnya jika orang tuli diancam, dia tidak akan merasa terancam. Itu sebabnya iblis harus taruh di dalam pikiran kita melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita lihat. Orang buta diejek, dia tidak akan merasa terhina. Orang buta dilecehkan secara gerakan supaya dia bisa lihat, karena dia buta, dia tidak melihat, dia tidak merasa dipermalukan. Itu sebabnya iblis harus pastikan kita melihat, iblis harus pastikan kita mendengar. Tugas saya mengatakan kepadamu sekarang menyampaikan kabar baik ini supaya engkau bisa melihat Yesus dan mendengar perkataan Yesus. Supaya apa yang kau lihat tidak akan mempengaruhi apa yang kau imani. Dan apa yang kau dengar dari dunia ini tidak membuatmu terancam karena di dalammu ada roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Nah di dalam Matius pasal 6 ayat 33 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kita dengar firman-Nya, demikian perkataannya. Tetapi carilah dahulu. Mari ulangi Pak. Ya, carilah dahulu. Ini berbicara prioritas. Ini berbicara prioritas. Carilah dahulu kerajaan Bapa dan kebenarannya. Terus? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita berbicara berkelimpahan, kita jangan menyusutkan hal itu tentang uang, tentang makanan, minuman yang di bumi. Karena semuanya itu di dalam kebenarannya Bapa, di dalam Yesus Kristus, di dalam kerajaannya, itu adalah tambahan. Kita memiliki hidup berkelimpahan karena kita memiliki Yesus, bukan karena memiliki uang. Tetapi orang yang memiliki Yesus kadang-kadang gak punya uang. Yang semua percaya Yesus belum tentu hidup di dalam kelimpahan secara jasmani. Itu sebabnya Yesus yang mau dia katakan tentang hal ini berhubungan dengan kekhawatiran. Jangan kamu khawatir tentang makan ini, pakai itu. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa. Tadi kita baca dan kita pahami Yesus datang. Dan Yesus datang adalah kehendaknya Bapa. Kebenarannya Bapa adalah Yesus datang karena begitu besar kasih. Itu sebabnya kedatangan Yesus tidak bisa dibebaskan terlepas dari kasih. Ketika kita memiliki Yesus, kita harus paham dengan menyadari benar-benar bahwa kasihnya ada di dalam kehidupan kita. Makanya ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa, dia bicara kematian. Dia mati untuk menyatakan kasih. Untuk kasih tahu tidak ada yang kamu butuhkan yang tidak dia dapat tanggung dan dia tidak mau tanggung. Semuanya dia sudah tanggung. Sehingga ketika kita berkata bahwa carilah dahulu kerajaan dan kebenaran. Karena Tuhan tidak mau kita mencari apa yang sudah disediakan. Kita harus mencari apa yang bukan dari dunia ini. Yaitu mencari kebenarannya. Mencari kerajaannya. Dan kerajaan itu tidak bisa dicari dengan upayamu, dengan usahamu sendiri. Kerajaan itu diberikan. Kebenaran itu is a gift. Kebenaran yang diberikan sebagai anugerah. Itu sebabnya dalam konteks iman di dunia, kalau kita baca Roma pasal 4 ayatnya yang coba saya buka ya, Roma pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena apa? Kebenaran berdasarkan iman.
Dan kebenaran berdasarkan iman di dalam Roma pasal 5 ayat 17. Di beberapa minggu yang lalu kita pernah baca ini. Roma pasal 5 ayat 17 dikatakan apa di situ? Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Menerima kelimpahan kasih karunia. Mari bersama-sama saya katakan menerima. Ya, ini menerima, bukan diperoleh dengan usaha, ini menerima. Terus menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dan menerima anugerah kebenaran. Teks Inggris menggunakan kata seperti hadiah. Makanya menggunakan teks Indonesia anugerah. Karena it's a gift. Diberikan karena kita percaya. Oleh karena Yesus. Sehingga kita bisa pahami. Bahwa tentang kebenaran, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran. Bahwa kebenaran ini bukan tentang kebenaran yang kita bisa perbuat. Tapi kebenaran yang kita terima. Kita terima kebenaran karena segala dosa kita sudah ditanggung. Itu sebabnya ketika Yesus katakan aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kemudian dikatakan akulah gembala yang baik dan gembala yang baik menyerahkan nyawa. Karena di dalam konteks Yesus kita tidak bisa memiliki hidup di dalam segala kelimpahan kalau kita tidak memperoleh anugerah dari Bapa di surga. Dan anugerah dari Bapa di surga tidak bisa kita terima kalau kita masih ada di dalam dosa. Itu sebabnya bagi Yesus, kamu gak usah cari makanan minuman di kerajaan, makanan itu berlimpah. Kamu gak usah cari kesembuhan di kerajaan surga, gak ada yang sakit. Kamu gak usah cari kekayaan di kerajaan surga, gak ada yang miskin. Kamu cari kerajaan dan kebenaran. Karena di dalam kebenaran hadiratnya Bapa memenuhi kita. Dan di dalam hadiratnya gak akan ada lapar, gak akan ada haus, gak akan ada kekurangan. Haleluya. Makanya Yesus kamu jangan khawatir. Kamu harus cari, kamu pastikan bahwa kamu warga surga. Kamu pastikan bahwa kamu ada di dalam kebenaran. Itu sebabnya dikatakan anugerah kebenaran dan anugerah kasih karunia yang melimpah-limpah yang membuat orang hidup dan berkuasa. Karena ketika dia ada di dalam kekurangan dia tahu kasih Bapa lebih besar daripada semua kebutuhannya. Karena ketika dia dalam kelemahan kasih Bapa tidak akan pernah meninggalkan dia. Justru dalam kelemahan kasih Bapa akan menolong dia. Supaya kita memahami yang kedua, kita tidak bisa hidup di dalam segala kelimpahan di luar kebenarannya. Nah kita akan pahami di dalam Roma pasal 10, kebenaran yang dimaksud itu adalah kebenaran yang kita terima sebagai anugerah karena iman. Tadi dikatakan Abraham memiliki dunia karena kebenaran karena iman, bukan karena hukum Taurat. Supaya kita bisa paham, kita bukan menerima anugerah kebenaran karena kita lakukan hal yang baik, lakukan hal yang benar, perbuatan-perbuatan baik. Karena Tuhan bukan mau merubah perbuatan kita. Kita dulu melakukan perbuatan-perbuatan yang gak benar, Tuhan bukan mau merubah perbuatan kita saja, tapi yang terutama Dia mau merubah kehidupan kita. Karena orang ada di penjara bisa berbuat baik dalam penjara. Karena ada orang yang kehidupannya nggak benar, jahat, tapi dia sedang melakukan dalam motivasi, aku mengasihi anakku lapar. Aku sedang mau mengasihi keluargaku mau makan. Tuhan bukan mau merubah itu, Tuhan mau merubah kehidupan. Supaya di dalam kita tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi yang jahat. Haleluya, bahkan dosa tidak akan pernah berkuasa lagi atas kita. Ada orang sekarang dia tidak berbuat dosa, tapi dosanya yang lalu mendakwa dia. Sehingga dia tidak punya kekuatan menghadapi kehidupan. Nah Tuhan mau memberikan hidupnya bagi kita supaya kita dibebaskan dari dosa, sekarang ada di dalam kasihnya, di dalam pengampunannya. Kasihnya yang melimpah-limpah itu, anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah itu Dia berikan bagi kita dengan Dia mati. Memberikan tubuhnya, darahnya, mencurahkan rohnya bagi kita. Oke, senyum dulu semuanya, tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Itu sebabnya di dalam Roma 10 ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Atau dari ayatnya yang ke-1 sampai ke-3. 3 ayat kita baca sekaligus. Roma pada pasal 10 ayat 1 sampai ke-3. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Bapa, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Bapa
Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Bapa. Amin. Kita sudah memahami bahwa Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Dan Tuhan kasih tahu kebenarannya bukan kebenaran yang lahir dari diri sendiri. Bukan kebenaran karena mau melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Tapi kebenaran karena percaya bahwa Yesus telah dikorbankan. Sehingga kita telah menjadi benar sekarang karena percaya kepada Yesus. Jadi Bapa telah berbuat keadilan. Karena di atas kayu salib segala dosa kita semuanya. Dari ujung, dari awal kehidupan kita sampai akhir. Semuanya ditanggungkan kepada Yesus sehingga tidak ada lagi dosa. Sehingga di atas kayu salib Yesuslah dosa itu. Di atas kayu salib Yesuslah kutuk itu. Orang berdosa karena melakukan pelanggaran atas hukum Taurat. Tetapi di atas kayu salib Yesuslah kutuk hukum Taurat itu. Di atas kayu salib Yesuslah dosa itu. Karena semua dosa itu dihitung, dijumlahkan semuanya, ditanggungkan kepada Yesus. Kita yang percaya perbuatan Bapa ini, apakah adil bagi Yesus? Tidak adil. Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa. Yesus yang tidak bersalah menjadi salah. Tapi inilah keadilannya Bapa supaya kita sekarang yang tidak sempurna hidup dalam perbuatan-perbuatan kebenaran tidak dapat menjadi berdosa lagi. Karena segala dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus. Dan ketika kita telah menerima kebenaran ini, kita telah menjadi orang benar di hadapan Bapa, menjadi orang kudus di hadapan Bapa, dan kebenaran dan kekudusan itu dimeteraikan oleh darahnya supaya kita memperolehnya sampai selama-lamanya. Haleluya. Inilah kebenaran yang dimaksud. Israel melakukan banyak hal yang luar biasa. Tetapi apa yang dia kerjakan itu adalah kebenaran dari dirinya sendiri. Pada saat kita mulai berpikir di masa resesi ini, di dalam ancaman resesi ini, apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Dan kita tidak mempunyai hikmat untuk itu. Kita ada di bawah trap. Apa trapnya? Karena apa yang kita kerjakan tidak menjamin apa yang kita bisa peroleh. Tetapi jika kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita karena iman, kita dibenarkan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan bahasa yang lain, lebih penting kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan karena darah Yesus dan menerima apa yang kita perlu sebagai tambahan daripada berusaha mencari bagi kita dan memenuhi kehidupan kita sendiri. Dan kita tidak pernah memperoleh jaminannya. Itu sebabnya biarlah Bapa sendiri yang hari ini menjamah kita, memberkati kita. Untuk memberikan kepada kita pengertian. Kenapa dikatakan carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Karena di dalam kebenaran Bapa, semua yang kau perlukan ditambahkan kepadamu. Di dalam Roma 14 pada ayat yang ke-17. Pastor Berti akan baca buat kita. Roma 14 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Bapa bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bisa oleh sekali Roh lagi? Kudus. Bisa sekali lagi Pak? Sebab kerajaan Bapa bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Kebenaran yang Bapa berikan dan kerajaannya adalah satu. Itu sebabnya tidak bisa dibebaskan dari kuasa Roh Kudus. Yang pertama, kita tidak akan hidup di dalam segala kelimpahan di luar Yesus. Yesuslah kekayaan kita. Di dalam Yesus segala keperluan kita ditambahkan. Yang kedua, kita tidak hidup di dalam kelimpahan di luar kerajaan dan kebenarannya. Dan kerajaan dan kebenarannya diberikan kepada kita sebagai anugerah. Itu sebabnya dikatakan kerajaannya Bapa berhubungan dengan apa? Sukacita oleh Roh Kudus, oleh kebenaran, oleh kuasa yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus isinya kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, pengendalian diri. Semua itu ada di dalam kita karena Yesus. Ketika orang mengalami ancaman resesi, dan dia percaya bahwa kasih Bapa melimpah atas dia. Dia tidak akan pernah takut. Ketika orang ada di dalam ancaman resesi. Dan dia percaya
damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah di dalam dia. Dia bisa berdoa dengan percaya. Dia bukan berdoa dengan khawatir. Ketika dia percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati, dia bisa sabar. Itu sebabnya di masa ancaman resesi, orang ingin cepat selesai. Tapi Tuhan akan berikan kepada kita apa yang kita perlu, bukan karena kita perlu saja. Tapi Tuhan akan izinkan supaya kita menjadi sabar. Karena di tengah kesabaran itu nanti akan dibedakan siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Orang-orang yang menerima kebenaran karena iman, di dalamnya ada Roh Kudus yang punya kuasa memberikan kesabaran itu. Dan di dalam kesabaran itu kita akan melihat segala keperluan kita akan dilimpahkan kepada kita. Itu sebabnya kalau kita baca Ibrani pasal 6 ayat 15, itu benar-benar ditulis bagaimana cara Abraham memperoleh janji itu. Ibrani 6 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, Abraham menanti dengan sabar. Abraham menanti dengan sabar. Terus? Dan dengan demikian, Dengan apa? Dengan sabar. Ia memperoleh apa? Apa yang dijanjikan kepadanya. Kita tidak akan hidup di dalam segala kelimpahan di luar kebenarannya. Kebenarannya bukan hasil usaha, kebenarannya adalah anugerah. Dan ketika dia beri anugerah itu diberikan freely gift. Dunia gak ada kata free, dunia harus bayar. Itu sebabnya iblis harus ancam kita untuk mengancam kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat. Tapi kita yang percaya kita rest. Kita menantikan janji itu digenapi, hikmatnya, fasilitasnya, sarananya, manusianya, orangnya. Tuhan sanggup kirim, Tuhan sanggup sediakan. Dan untuk itu daging kita gak tahan, akan lakukan. Tapi orang yang ngerti dia sabar. Dia rest, dia percaya, dia tunggu sampai Tuhan genapi. Dan ketika Tuhan genapi dia akan memperolehnya. Dan dia peroleh dengan sukacita karena dia tahu. Dia peroleh bukan karena hasil upayanya. Dia peroleh karena janji Tuhan digenapi atasnya. Haleluya. Itu sebabnya di dalam kerajaan Bapa, kerajaan surga. Gak ada kehendakmu, yang ada kehendak Bapa. Gak ada kehendakku, yang ada kehendak Bapa. Bukan kehendak organisasi, kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa dia yang tetapkan kapan itu bisa terjadi. Itu sebabnya engkau dan aku tidak akan dapat memiliki hidup di dalam segala kelimpahan di luar kerajaannya. Karena di dalam kerajaannya dia tidak berniat kita haus, lapar, miskin, bangkrut. Bahkan kalau kita pernah baca di dalam Yesaya 43, bagaimana dinubuatkan tentang keselamatan yang Tuhan janjikan kepada Israel. Tuhan mengatakan begini, Yesaya 43, pada ayatnya yang pertama sampai ketiga. demikian firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 3. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub yang membentuk engkau. Hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Bapamu yang Maha Kudus, Bapa Israel, Juru Selamatmu. Aku menembus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat 4 sekaligus Pak, dikatakan apa di situ? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Pada ayat yang ke-7, dia katakan gini, semua orang termasuk kamu dan saya yang disebut dengan namaku. Dikatakan yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Dia mengatakan tentang aku yang mencipta engkau. Hai Yakub, aku yang membentuk engkau, hai Israel. Kata Israel berbicara tentang umatnya, bangsanya, bangsa Israel, umat Israel. Tapi Yakub bicara orang pilihan. Di dalam Yakub karena Kristus kita termasuk di dalamnya.
Dan dikatakan untuk menebus kamu aku ganti Ethiopia dan Mesir. Jumlahnya besar, bicara tentang manusia yang banyak. Kalau bicara zaman sekarang Ethiopia dan Mesir jumlahnya kira-kira 200 juta orang. Untuk menebus Israel zaman sekarang kira-kira hanya 8 juta. Tuhan ganti. Untuk kasih tahu, untuk nebus kamu gak bisa pakai uang, pakai darah. Untuk kasih tahu darah yang mahal sekali. Kalau baca nanti di ayat-ayat berikutnya dikasih tahu marga satwa dikorbankan gak bisa. Kayu Libanon dipakai untuk bakar gak bisa. Untuk kasih tahu untuk mengampunimu artinya susah dan sangat mahal. Bahkan dikatakan Babel harus ditundukkan, Kasdim ditundukkan untuk kasih tahu bahwa keperkasaan dunia yang begitu besar akan berusaha menghalangi. Tapi Tuhan mau kita percaya inilah kehendak Bapa. Yesus datang untuk memberi korban darah yang sangat mahal. Supaya tidak ada yang bisa menyetop kasih Bapa kepadamu. Engkau disebut, dipanggil sebagai orang-orang yang dikasih dan berharga. Itu sebabnya ketika Yesus korbankan darah, Yesus katakan kepada kita, kamu gak usah khawatir tentang makan, tentang minum, tentang segala sesuatu. Karena semua yang kamu cari itu disediakan kepadamu. Jika engkau dan aku percaya kuasa darah Yesus, engkau tidak akan pernah kekurangan apapun. Karena rohnya ada di dalammu, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, bahkan penganilan diri ada di dalammu. Kenapa engkau tahu semua yang kau butuhkan akan disediakan Bapamu dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Itu sebabnya engkau dan aku tidak akan pernah mengalami ancaman resesi jika engkau percaya. Yesuslah penebusmu, Yesuslah juru selamatmu, Yesuslah milikmu. Kerajaan surga adalah warisan yang diberikan kepada kita karena kita anak-anaknya. Kebenarannya adalah anugerah yang diberikan kepada kita karena kita beriman kepada Yesus. Dan Roh Kudus yang melimpah-limpah kepada kita, ada di dalam kita, berkuasa atas kita. Karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihi. Jangan pernah takut lagi. Kamu dan saya mungkin akan lewat sungai, tapi tidak akan dihanyutkan. Tuhan gak bilang kita gak lewat sungai, kita akan lewat sungai. Tapi tidak akan dihanyutkan. Kita akan lewat api tapi tidak akan hangus terbakar. Kita tidak dibilang tidak lewat api apabila kita lewat api. Tapi kita tidak akan hangus. Kita memang tidak dikatakan semua akan nyaman. Akan ada ancaman resesi ini. Tapi kita akan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan karena Yesus Kristus. Haleluya. Miliki Yesus sebagai kekayaanmu yang sesungguhnya. Imani bahwa engkau adalah warga kerajaan yang dibayar mahal, ditebus dengan darah. Dan percaya kebenarannya adalah anugerah yang tidak dapat diambil lagi daripadamu oleh siapapun. Engkau telah dibenarkan, engkau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ketika kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, mungkin masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada kita. Tapi ada saatnya nanti oleh kuasa Roh Kudus kita tidak kepengen lagi melakukan itu. Itulah saatnya kekudusan yang adalah bagian kita karena anugerah menjadi kehidupan. Kenapa? Karena kita mulai meninggalkan semua kebiasaan buruk, kebiasaan dosa. Tapi selain itu ada satu hal, ada anugerah kebenaran. Anugerah kebenaran diberikan kepadamu dan telah menjadi milikmu. Anugerah kebenaran ini iblis akan dakwa terus. Kamu berdosa, kamu berdosa. Tapi hari ini ada kabar baik. Kamu adalah miliknya yang ditebus dengan begitu mahal oleh darah Yesus. Kebenaran itu tidak bisa dapat diambil daripadamu. Engkau adalah kebenarannya Bapa di dalam Yesus Kristus. Dengan bahasa praktis, ketika ada ancaman resesi, katakan Tuhan aku adalah kebenaranmu di dalam Kristus. Di dalam kebenaranmu, di dalam kerajaan, semua yang perlu engkau tambahkan. Berkati bisnisku, berkati karirku, berkati usahaku, beri aku jabatan baru, beri aku usaha baru, beri aku yang kuperlukan. Karena aku adalah milikmu ya Bapa. Dan jangan pernah takut lagi. Di dalam Yesus Kristus kamu dan saya memiliki hidup. Dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Tersenyumlah, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Sekali lagi saudaraku, dengan sukacita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini karena setiap kita hidup dalam kelimpahannya karena janji Bapa yang besar bagi kita. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi persembahan dengan sukacita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.
ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Memiliki hidup di dalam segala kelimpahan hanya di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus kita adalah miliknya, warga kerajaannya. Di dalam kerajaan gak ada miskin, gak ada resesi, gak ada kekurangan. Di dalam kerajaan hanya ada kebenaran. Dan sukacita karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah isinya kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, pengendalian diri, semua hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang memiliki jiwa yang tangguh. Itu sebabnya kita tidak dapat memperoleh kekuatan itu dari diri kita sendiri. Tapi Yesus telah memberi tubuhnya, darahnya. Dia katakan dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Jika kamu hari-hari ini merasa ada ancaman, merasa ada ketakutan tentang masalah ekonomi secara khusus, masalah keluarga, masalah sakit penyakit apapun, hadapi itu dengan iman, dengan percaya bahwa ada kekuatan Bapa yang akan menolong kita. Kita akan lewati sungai, kita akan lewati api, tapi kita akan selamat. Kita angkat roti ini, kita akan menerima tubuh Yesus, menerima darah Yesus dengan iman. Kita mau mengenang kasihnya, mau mengingat dia. Bagaimana ia telah dihancurkan supaya kita pulih. Bagaimana ia mati supaya kita hidup. Bagaimana ia menjadi dosa supaya kita menjadi kebenarannya Bapa di dalam Kristus. Bagaimana dia didakwa supaya kita sekarang bebas dari pendakwaan karena iman. Maka inilah kebenarannya Bapa. Inilah tubuh Yesus Kristus yang telah dihancurkan di atas kayu salib. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Imani dan percaya. Kita telah dibenarkan, kita disucikan, menerima kemuliaan dan disempurnakan. Bahkan oleh bilur-bilurnya percayalah kita sudah sembuh. Percaya kita menerima organ tubuh yang baru, kekebalan tubuh, imunitas yang baru, yang sempurna. Di akhir zaman kita semua tidak akan tertular penyakit menular apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya oleh kuasa Roh Kudusnya hidup kita diubahkan untuk kemuliaan Bapa. Kita dibentuk, dipilih untuk kemuliaannya. Percayalah ada kemuliaan Bapa dalam hidup kita. Dan kita semua bersyukur karena di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata tetelestai, tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan sukacita. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan ini. Penebusan yang Tuhan Yesus lakukan ketika diucapkan di dalam kitab Yesaya menggunakan penebusan karena memiliki hubungan darah. Kinsman Redeemer. Gaol bahasa Ibraninya. Itu berhubungan dengan darah. Kita sekarang menerima darah Yesus sebagai iman. Sebagai iman kita. Bahwa kita sekarang menjadi satu dengan Bapa di dalam Yesus Kristus. Dengan iman, dengan keberanian. Saya mau mengatakan Bapa harus memberkati saudara, menyembuhkan saudara. Memulihkan, bahkan memberi jaminan keselamatan dan berkat. Karena ada darah Yesus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan darah Habel dapat berseru kepada Tuhan. Mencari keadilan, lebih-lebih darah Yesus akan membela kita. Dengan iman kita angkat cawan ini. Dan bersyukur karena oleh darahnya kita menerima perjanjian yang baru dan kekal. Kita menerima pengampunan dosa, menerima penebusan atas segala dosa-dosa kita. Kita menerima anugerah Roh Kudus yang dicurahkan, yang diberikan. Yang berdiam dan hidup dan berkuasa mengurapi kita, memenuhi kita. Supaya kita hidup bagi kemuliaan Bapa, menjadi ciptaan yang baru. Menang atas dosa, menang atas yang jahat. Kita imani oleh darah Yesus yang mengalir di setiap sel tubuh kita. Kita menjadi sembuh, sehat, kuat dan diberkati. Dipersiapkan untuk kemuliaan Bapa. Untuk hidup memuliakan Bapa. Menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan mau memberkati kita di dalam segala kelimpahan. Dan kita bersyukur kita semua menjadi satu tubuh Kristus. Mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, tidak bercacat celah. Kita akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Akhir zaman ini kita menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Dan biarlah kita semua terhitung dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Ya Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, kita menjadi bait sucinya Bapa, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan jika ada minyak zaitun di tanganmu, angkat minyak ini, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak zaitun ini dikuduskan. Dan oleh kuasa Roh Kudus kita menjadi bait sucinya Tuhan. Ada malaikat turun naik dari surga melayani kita. Dan biarlah dimanapun minyak ini dicurahkan, Tuhan menyatakan kemuliaannya, kasih karunia-Nya berlimpah-limpah, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat. Saya bersuka cita karena ada satu tetangga, bukan tetangga tapi dia satpam di kompleks begitu. Istrinya perutnya membuncit, badannya menjadi kurus dan sudah tidak bisa bergerak, gak bisa makan. Waktu dia datang ke rumah untuk urusan bil keamanan, dia cerita dan saya katakan saya ke rumahmu. Dan saya balur dengan minyak, saya tumpangkan tangan, saya katakan dosamu sudah diampuni oleh Yesus. Dan saya baru mendengar kabar, perutnya kembali kempes, tenaganya pulih, bisa bangkit, bisa makan, bisa berjalan. Semua karena Yesus Kristus. Itu yang dimaksud kita mencurahkan minyak dimanapun ada mujizat, ada kasih karunia. Maka biarlah lebih-lebih kita semua yang sakit sembuh, yang luka pulih, dan kita semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom semuanya. Saya percaya siapapun saudara yang telah mengikuti ibadah online dari GCC tempat ini, saudara pasti diberkati. Amin. Tos kiri kanannya yang ada di rumah, suami, istri, anak dengan orang tua, katakan kita sangat diberkati. Ayo. Kita sangat diberkati, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kami mengharapkan dukungan saudara, karena bagaimanapun pelayanan ini
harus sampai kepada bangsa-bangsa lain. Artinya kita butuh dukungan saudara melalui persembahan online. Di layar saudara kami siapkan nomor-nomor rekening BCA di mana saudara bisa transfer, yaitu di Bank BCA nomor rekening 8700 133177 dan persembahan persepuluhan 8700 105777 atau ada QR barcode di layar saudara, saudara bisa scan dan nanti transfer. Dan kami percaya bahwa setiap persembahan saudara yang saudara beri dengan iman, itu semuanya akan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dan Tuhan berjanji, Yesus berjanji akan melipat ganda, berlipat-lipat kali ganda. Amin. Nah, di layar saudara juga kami tayangkan nomor-nomor telepon pastor GCC yang bisa saudara hubungi. Dengan sukacita kami menantikan telepon saudara, telepon para pastor GCC. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan berdoa buat keluargamu. Jangan khawatir lagi, jangan takut. Apapun yang menjadi masalahmu, di dalam Yesus pasti selesai. Kita akan berdoa bisnismu, kita akan berdoa untuk semua kebutuhan-kebutuhanmu. Dan kita percaya doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Puji Tuhan. Dan juga kami rindu ada feedback dari saudara. Apabila saudara kurang mengerti khotbah yang disampaikan atau saudara mau memperdalam arti daripada khotbah tersebut, saudara boleh WA ke nomor-nomor pastor, nanti kita akan sharing dan dengan sukacita kita janji kita akan jawab setiap pertanyaan saudara. Puji Tuhan. Dan juga jangan lupa kita punya program setiap jam 9 malam di tempat masing-masing secara online lewat internet. Kita berdoa bersama jam 9 malam. Kita akan berdoa untuk keluarga kita, untuk pelayanan GCC. Kita butuh dukungan saudara di dalam doa. Dan juga untuk bangsa dan negara kita. Sebab doa kita panjatkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan akan genapi, Tuhan Yesus akan jawab. Dan biarlah kita semua diberkati termasuk bangsa Indonesia. Amin. Dan kami juga mengharapkan dukungan saudara secara real di layar saudara atau ketika saudara nanti buka link GCCC, ada nanti tombol like, saudara pencet tombol itu. Amin, jangan lupa. Dan ada kolom itu tolong jangan dikosongkan. Saudara boleh isi dengan kata-kata yang baik, kata-kata berkat. Contoh misalnya, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pastor, khotbahnya sangat memberkati saya. Hal-hal seperti itu saudara isi, amin. Karena itu nanti berhubungan dengan pelayanan kita secara online di YouTube. Terima kasih buat semua dukungan saudara. Jangan lupa tombol subscribe, amin. Tombol subscribe dan bagikan semua link-link GCC supaya semakin banyak orang menerima berkat melalui pelayanan ini. Mari sebelum saudara menerima doa berkat, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapak terima kasih untuk ibadah online yang luar biasa hari ini, kami semua diberkati. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Bapa terima kasih kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami bersyukur kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu di akhir zaman ini. Kami juga bersyukur ya Bapa, kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami semua pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami semua telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Bapa terima kasih buat segala-galanya. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan tersenyumlah dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa dilimpahkan kepada kita oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, mengurapi kita, memenuhi kita, menuntun dan mengubah kehidupan kita.
bergerak, bekerja dan berkarya melalui kehidupan kita. Tubuh, jiwa dan roh kita disempurnakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan sampai Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Mashiach datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan yang menyambut Tuhan Yesus Kristus datang. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya. Amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.